Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvito Ibrlova Ginting dengan NIM 241910301017. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Novita Munggas, NIM 241910301149 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Trivosesi Melta dengan NIM 241910301024 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dev Vincentius dengan NIM 231610101031 dari Prodi Pendidikan Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Justin Samuel Napitukulu dengan NIM 231610101091. Saya dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi. Baik, di sini saya izin merangkum untuk kronologis yang kami angkat. Ditulis oleh Sekber Aseng pada 30 Maret 2024 dengan judul Pertemuan dan Mediasi terkait permasalahan adanya warga yang protes terkait keberadaan GKII, Pos Pembinaan Umat Peniel, KM 43, Sungai Merdeka, Semboja Barat. Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar 11.30 WITA, Saudara Yusriansa dan bersama kawan-kawannya mendatangi kantor Lurah Sungai Merdeka Semboja. Itu ditemui oleh Dr. Andus Agus Sentosa selaku Lurah Sungai Merdeka. Ada juga Aibtu Arol selaku Babin Kaptinas dan juga Sertu Edi Surtriso selaku Babinsa. Adapun penyampaian disampaikan oleh Saudara Yusriansyah dan teman-temannya yaitu kenapa ada gereja di KM 43 RT 15 Kelurahan Sungai Merdeka. Kedua, kenapa ada kegiatan ibadah di Saudara Andreas Kurata. Dan yang ketiga, apakah ada izin atau tidaknya gereja ini diadakan. Atas permasalahan tersebut, Lurah Sungai Merdeka bersama-sama dengan Babinsa dan juga Babin Kaptinas langsung mendatangi rumah Saudara Andreas Kurata. Tidak lama kemudian, Saudara Yusyansa bersama dengan 10 orang warga lainnya tiba juga di rumah Saudara Andreas Kurata. Dan lalu Saudara Yusriansyah masih protes kepada Andreas Kurata dengan penyampaian sebagai berikut. Tidak boleh adanya ibadah di tempat ini. Apakah masih ada izin untuk pembangunan ibadah di tempat ini? Kenapa ada pelang gereja dipasang? Setelah penyampaian protesan itu, Lurah Sungai Merdeka menyampaikan bahwa besok Jumat tanggal 21 Maret 2024 akan dilaksanakan sosialisasi dan pertemuan terkait keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia ini. Atas permasalahan tersebut, pemerintahan kelurahan membuat surat undangan akan dilaksanakan mediasi pertemuan yang akan dilaksanakan tadi. Selanjutnya pada hari Jumat di hari H pada pukul 9.30 bertempat di kantor lurah memanggil Saudara Yusriansyah dan kawan-kawan dalam pertemuan tersebut yang turut hadir sebagai berikut. Adanya Lurah Sungai Merdeka, Babim Kaptinas Sungai Merdeka, warga RT 15 Kelurahan Sungai Merdeka, ada juga selaku Babinsa yang ada di Kelurahan Sungai Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, ternyata setelah dilakukannya sosialisasi, Saudara Yusriansyah membuat surat pernyataan bahwa atas permasalahan yang ada di rumah Saudara Andreas Kurita memohon maaf sebesar-besarnya. Dan setiap warga berhak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, tetapi Andreas Kurata tidak dapat hidup di pertemuan tersebut. Atas dasar surat pernyataan tersebut tidak dilanjutkan oleh Saudara Yusriansyah karena beliau sudah meminta maaf dan membuat surat pernyataan. Akhirnya dalam pertemuan tersebut, pihak GKII dan juga pihak yang memprotes melakukan perdamaian atas sudahnya permintaan maaf dan saling mengerti atas permasalahan terjadi. Pihak lurah selaku penengah dan juga Babin Kaptinas dan juga Babinsa juga turut menyelesaikan permasalahan tersebut hingga masalah itu tidak lagi akan terulang dan sudah menjadi pembelajaran bagi umat-umat yang ada di sana. Akar permasalahan dari kasus ini, yang pertama ialah keberadaan rumah dari Saudara Andrea Nurata yang juga merupakan rumah
dari pemilik Yayasan GKI yang sering dijadikan tempat ibadah oleh jemaat GKI. Lalu yang kedua, keberadaan rumah dari saudara Andrean Hurata ini sudah ada sejak 6 tahun yang lalu, dan sejak saat itu juga pelang itu diletakkan di gereja GKI tersebut. Nah, dari dua permasalahan ini, saudara Yusrin ini berkata, yang pertama itu kenapa ada gereja di perumahan tersebut. Lalu yang kedua, kenapa ada kegiatan ibadah di rumah saudara Andrean Hurata. Nah, gereja ini ada izinnya atau tidak. Setelah itu, saudara Yusrin ini membawa 10 orang lainnya dan mendatangi rumah dari saudara Andrean Hurata. Yang pertama dia lakukan, dia mengatakan tidak boleh ada gereja di perumahan ini. Lalu yang kedua, mereka itu bertanya kenapa ada pelang. Kenapa ada pelang di rumah saudara Andrean Hurata. Nah, terakhir mereka mencabut pelang tersebut, lalu mereka pergi meninggalkan rumah dari saudara Andrean Hurata. Untuk pencegahannya sendiri yaitu dengan adanya rasa empati, karena adanya rasa empati ini dapat membangun kesadaran warga Indonesia yang mempunyai hak dalam memeluk agamanya masing-masing, sehingga perlu atau dapat mendapat kelayakan untuk menerima dan menjalankan tugas agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agamanya. Kemudian untuk penanggulangannya sendiri dapat dilakukan secara hukum, yaitu seperti dilakukan mediasi dari aparat hukum ke masyarakat yang bermasalah atau adanya konflik, sehingga dapat diselesaikan secara hukum. Berdasarkan referensi yang kami baca, teologi agama-agama, kami menemukannya ada 4. Yang pertama ada eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, universalisme, dan juga eklektivisme. Kemudian menurut kami yang cocok dengan kasus pembubaran gereja tersebut, untuk menyikapinya adalah teologi inklusivisme. Kami memilih teologi agama inklusivisme karena keempat teologi yang lain yang kami temukan berdasarkan referensi itu tidak cocok. Mengapa tidak cocok? Yang pertama adalah pluralisme dan juga universalisme. Dua-duanya menganggap ada kesamaan antara semua agama. Hanya saja untuk universalisme itu dipisahkan oleh kondisi geografis, sehingga terjadi perbedaan tersebut. Nah, keduanya ini kurang cocok karena menghilangkan jati diri kita sebagai orang percaya, khususnya agama Kristen, karena yang kita tahu agama Kristen itu hanya mempercayakan diri, memberikan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus saja. Kemudian teologi agama selanjutnya adalah teologi agama eksklusivisme. Jadi di sini sikap eksklusivisme akan melahirkan pandangan bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, serta pengikutnya wajib dikonversi ke agama tersebut. Sikap tersebut tidak dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian teologi agama selanjutnya adalah eklektivisme yang kurang cocok karena berusaha untuk menggabungkan semua agama untuk menjadi satu kepercayaan atau menerima semua agama. Karena hal tersebut sulit dilakukan karena kepercayaan kita saja Kristen hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan di agama lain mungkin seperti Hindu itu dewanya ada banyak. Kemudian selanjutnya adalah sikap teologi yang cocok adalah inklusivisme. Inklusivisme ini berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran meskipun tidak seutuh dan juga tidak sesempurna agama yang dianutnya. Kemudian untuk contohnya itu ada pada salah satu penganut teologi ini, yaitu Karl Rahner. Dalam karyanya itu ada Christianity and the Non-Christian Religion, jilid 5. Masalah yang diberikannya adalah bagaimana dengan orang di luar Kristen atau non-Kristen yang terlahir sebelum ada berita keselamatan tersebut, ataupun juga sudah lahir setelah ada berita keselamatan tetapi belum mendengar kabar baik tersebut. Nah, menurut pandangannya orang non-Kristen tersebut merupakan Kristen anonim, dan Kristen anonim ini juga akan tetap selamat sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada dalam mereka walaupun mereka belum pernah mendengar kabar berita Injil.
Pada teologi inklusivisme tadi sudah disebutkan bahwa belum semua mendengar berita keselamatan. Di sini menekankan pentingnya ada dialog antar umat beragama dan menghargai tata cara agama lain yang mungkin agama tersebut anggap benar. Kemudian ibadah juga sebenarnya tidak memerlukan izin khusus seperti yang disinggung di skenario atau di kasus tersebut, karena agama kita sendiri, agama Kristen, sudah diakui secara sah di Indonesia. Kemudian dalam kasus pembubaran ini kita harus melihat apakah motifnya, dan ternyata motif daripada pembubaran tersebut adalah kesalahpahaman daripada orang tersebut atau pelakunya. Pelaku menuduh tanpa dasar gereja tersebut melakukan ibadah tanpa izin, sehingga berakhir pada pelaku meminta maaf. Dari kasus tersebut kita dapat belajar menyikapi bahwa kita harus menanggapinya tetap dengan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, dan juga tetap menghargai untuk agama lain maupun tata cara beribadahnya, karena sudah disahkan di Indonesia. Sehingga sikap inklusivisme di sini dapat dilihat cocok untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda, tetapi tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai umat percaya. Terima kasih. Berikut adalah kesimpulan dari permasalahan yang terjadi terkait keberadaan gereja GKII pos pembinaan umat Niel di Sungai Merdeka. Yang pertama, kronologinya, protes warga yang dipimpin oleh Saudara Yusriansyah pada tanggal 21 Maret 2024 yang menanyakan legalitas keberadaan gereja. Lalu pemerintah kelurahan mengadakan mediasi terkait warga yang protes pada tanggal 22 Maret 2024. Lalu pengurus GKII meminta agar plang gereja dipasang kembali. Lalu yang kedua, akar permasalahan yang terjadi karena adanya kesalahpahaman yang terjadi dan kurangnya informasi terhadap keberadaan gereja, lalu adanya perbedaan persepsi antar warga. Mungkin warga yang protes merasa bahwa mereka terancam dengan adanya keberadaan gereja di lingkungan tersebut. Lalu cara pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap keberadaan gereja, lalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu yang mungkin terjadi dan memahami pentingnya toleransi antar umat beragama. Selain itu, teologi agama yang cocok adalah inklusivitas karena mendorong adanya dialog antar umat beragama dan mencari titik temu yang menghormati semua keyakinan dengan hak asasi manusia yang menjadi titik temu tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, kerukunan antar umat beragama dapat terjaga tanpa mengorbankan jati diri masing-masing.